Pernahkah Anda mendengar kisah tragis seorang supir angkot yang menikahi jin demi kekayaan yang instan? Di video kali ini, kita akan berbagi cerita kisah nyata seorang supir angkot bernama Burhan yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tergoda oleh pesugihan untuk mendapatkan kekayaan instan. Seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai akhir hanya di Berbagi Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk pikuknya kota Bandung, Burhan, seorang pria berusia 35 tahun, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tak kunjung berakhir. Hari demi harinya, ia harus berjibaku dengan kemudi angkotnya, mengantarkan penumpang dari satu terminal ke terminal lain. Pagi buta, Burhan sudah leono harus bangun dan bersiap demi menghidupi istri dan keempat anaknya. Jalanan yang penuh asap dan terik matahari tak menyurutkan semangat Burhan. Ia terus melajukan angkotnya, menyapa para penumpang dengan senyuman, meski tak selalu dibalas dengan keramahan. Setiap hari, Burhan harus menyetor uang hasil kerjanya kepada pemilik angkot. Tak jarang, dia pulang ke rumah dengan tangan hampa karena sepinya penumpang. Angkotnya sepi, sehingga penghasilannya pun minim. Pemilik angkot tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan Burhan dalam sehari. Yang penting bagi dia adalah Burhan harus menyetor uang setiap hari, tanpa peduli berapapun jumlahnya. Burhan kerap menjadi bahan olok-olokan rekan sesama supirnya ketika di pangkalan karena secara ekonomi, Burhan sangat tidak beruntung dibandingkan supir-supir yang lain. Sejak kemunculan ojek online, Burhan merasakan hantaman yang berat. Penumpang angkotnya semakin berkurang drastis, sementara dia harus menafkahi 4 orang anak dan 1 istri di rumah. Keadaan ini membuatnya kewalahan. Burhan semakin terjerembab ke dalam jurang kesulitan ekonomi. Kebutuhan pokok sehari-hari di rumah pun banyak yang tidak terpenuhi. Meski begitu, Burhan tetap tegar dan sabar menjalani kehidupannya yang penuh rintangan ini. Kesabaran istri Burhan mulai menipis. Ia mulai marah kepada Burhan karena penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Di tengah kesulitan ekonomi yang menimpanya, Burhan masih memiliki beban utang yang kian menumpuk di warung tetangga. Tidak hanya di satu warung saja, namun di beberapa warung lain pun ia masih memiliki hutang yang belum bisa terbayar. Terjebak dalam situasi yang serba sulit, Burhan hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa penghasilannya terus menurun akibat sepinya penumpang angkot. Di tengah himpitan masalah, Burhan tak jarang dilanda rasa kecewa yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Melihat anak dan istrinya yang hidup dalam kesusahan, ia ingin berteriak sekencang-kencangnya untuk meluapkan keputusasaan dan kemarahannya. Meskipun penghasilannya tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, Burhan tetap gigih menarik angkotnya. Bagi dia, inilah satu-satunya jalan yang bisa ditempuhnya untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarganya. Suatu hari, ketika Burhan sedang menarik angkot, dia mendengar percakapan 2 orang penumpang di angkotnya yang membahas tentang kehidupan mereka yang berubah drastis setelah melakukan ritual pesugihan dengan cara menikah dengan jin. Burhan ternyata menyimak obrolan 2 orang penumpangnya tentang pesugihan pernikahan dengan jin yang telah mengubah hidup mereka. Rasa penasaran menyelimuti hatinya, mendorong Burhan untuk memberanikan diri bertanya kepada mereka tentang bagaimana cara mereka melakukannya. Salah satu dari 2 orang itu mengaku bahwa dia melakukannya sendiri dan menawarkan bantuan kepada Burhan jika dia berminat untuk melakukan ritual pesugihan pernikahan jin tersebut. Orang tak dikenal itu pun mengatakan bahwa tidak ada tumbal sama sekali jika Burhan mau melakukannya. Orang tak dikenal itu pun juga mengatakan bahwa alasan dirinya naik angkot bukan karena ia tak memiliki kendaraan. Bahkan ia punya banyak kendaraan, namun ia tak ingin dicurigai oleh orang yang mengenalnya. Burhan yang sedang butuh uang untuk membayar hutang dan mencukupi kebutuhannya, itu langsung meminta orang tak dikenal itu untuk membantunya. Orang tak dikenal itu menyarankan agar Burhan terlebih dahulu meminta izin kepada istrinya, karena ritual itu tidak bisa dilakukan jika tidak ada izin dari istri. Burhan kemudian meminta alamat pria misterius itu agar dia bisa menemuinya kembali setelah mendapatkan izin dari istrinya. Setelah itu, dia bergegas pulang, mengantarkan mobil ke rumah bosnya, dan langsung menuju ke rumahnya untuk meminta izin kepada istrinya. Setibanya di rumah,
Burhan menceritakan pertemuannya dengan pria misterius di angkot kepada sang istri. Istrinya terkejut dan marah mendengar cerita tersebut. Namun, Burhan berusaha meyakinkan istrinya dengan mengatakan bahwa ritual itu adalah solusi instan untuk melunasi semua hutang mereka dan mencukupi semua kebutuhan hidup. Istri Burhan kemudian menanyakan, apakah ritual pesugihan menikah dengan jin memiliki konsekuensi negatif, seperti tumbal atau lainnya. Burhan meyakinkan istrinya bahwa ritual pesugihan menikah dengan jin tidak membutuhkan tumbal. Sikap istrinya yang awalnya marah berubah menjadi setuju. Bahkan dia mendorong Burhan untuk segera melakukannya. Dengan menggunakan angkot majikannya, Burhan bergegas menuju alamat pria misterius yang pernah bertemu dengannya di angkot dan menawarinya melakukan pesugihan menikah dengan jin jika ingin kaya raya. Setibanya di rumah pria misterius itu, Burhan menyampaikan bahwa dia telah mendapatkan izin dari istrinya dan siap untuk menjalani ritual pesugihan menikah dengan jin. Pria misterius itu kemudian mengantarkan Burhan kepada juru kunci yang tak lain adalah orang yang membantunya menjadi kaya. Juru kunci kemudian memberikan syarat kepada Burhan untuk menjalankan ritual puasa selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Burhan pun menyanggupi syarat yang diberikan sang juru kunci. Pria misterius itu kemudian pergi meninggalkan Burhan di kediaman sang juru kunci untuk membeli semua keperluan ritual, seperti sesaji dan lainnya. Burhan pun memulai ritual puasa selama 3 hari 3 malam di sebuah tempat yang telah disiapkan oleh juru kunci. Setelah menyelesaikan puasa 3 hari 3 malam, Burhan tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan bertubuh tinggi besar dengan paras yang cantik. Perempuan itu kemudian menanyakan apa yang Burhan inginkan. Burhan menjawab bahwa dia ingin kekayaan. Perempuan cantik itu pun menyuruh Burhan untuk bersujud kepadanya dan Burhan menurutinya. Setelah bersujud, perempuan cantik jelmaan jin itu meminta Burhan untuk berhubungan badan dengannya. Tanpa pikir panjang, Burhan langsung menuruti permintaannya. Usai berhubungan badan, perempuan itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Burhan. Tiba-tiba, juru kunci datang menghampiri Burhan dan memberitahunya bahwa ritualnya telah selesai. Juru kunci mengetahui bahwa jin perempuan itu telah berhubungan badan dengan Burhan. Juru kunci kemudian memberitahu Burhan bahwa dia memiliki pantangan, yaitu tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya. Juru kunci juga meminta Burhan untuk menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk berhubungan badan dengan jin perempuan yang baru saja dia setubuhi. Sebelum Burhan pulang, sang juru kunci memberitahu Burhan bahwa di bawah tempat tidurnya di rumah sudah ada uang yang disiapkan oleh jin yang baru saja dia tiduri. Burhan pun menyetujui semua yang diminta juru kunci dan langsung kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Burhan penasaran dengan perkataan juru kunci. Ia pun bergegas ke kamar bersama istrinya dan membuka kasur tempat tidurnya. Betapa terkejutnya dia ketika melihat tumpukan uang pecahan 50 ribuan dan 100 ribu amel yang sangat banyak. Burhan pun bersorak kegirangan dan langsung mengambil uang itu. Burhan teringat perkataan juru kunci bahwa harus menyiapkan tempat khusus untuk melakukan ritual berhubungan badan dengan jin. Burhan pun langsung mengajak istrinya untuk membeli rumah baru yang lebih besar. Di rumah yang mereka tinggali saat ini, hanya ada 2 kamar tidur, yang dianggapnya tidak memadai. Seiring dengan itu, mereka pun pindah ke rumah baru yang telah dibeli. Semua hutang-hutangnya di warung mereka lunasi. Burhan juga memberitahu majikannya, sang pemilik angkot itu, bahwa dia tidak bisa lagi bekerja sebagai sopir angkot. Kehidupan Burhan berubah drastis. Barang-barang mewah yang dulu tidak pernah terbayangkan kini menghiasi rumahnya. Anak-anaknya yang sebelumnya bersekolah di sekolah biasa, sekarang bisa bersekolah di sekolah favorit. Di tengah kemewahan yang baru dinikmatinya, Burhan tiba-tiba teringat orang yang mengantarnya ke tempat juru kunci. Dia tidak melupakan bantuan orang tersebut karena berkat dialah dia bisa menjadi kaya raya. Burhan pun menelepon orang itu dan mengajaknya bertemu di rumah barunya. Orang itu terkejut saat tiba di rumah Burhan karena melihat betapa mewahnya rumah itu. Dalam obrolan panjang mereka, orang yang mengantar Burhan ke juru kunci menceritakan banyak hal tentang ritual tidur bersama jin. Dia pun mengingatkan Burhan untuk tidak meninggalkan ritual tersebut jika ingin tetap hidup dalam kekayaan. Burhan pun menyetujui dan berjanji tidak akan meninggalkan ritual tersebut demi mempertahankan kekayaannya.
Seiring waktu, harta yang melimpah membuatnya semakin berkuasa dan selalu menuruti semua keinginannya. Hingga pada suatu saat, ia terpikat oleh seorang perempuan yang merupakan salah satu kliennya. Hal itu membuat Burhan tergoda, sehingga Burhan melupakan larangan dari sang juru kunci untuk tidak berhubungan dengan perempuan, termasuk istrinya sendiri. Dia kemudian mengajak klien perempuannya ke sebuah hotel, dan di sana mereka melakukan hubungan intim. Akibatnya, tak lama setelah berhubungan intim, Burhan tiba-tiba meninggal di samping kliennya. Kematian Burhan disebabkan oleh jin perempuan cantik yang marah karena Burhan telah melanggar janjinya. Padahal, Burhan sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi dia tetap melanggar perjanjian tersebut. Kematian Burhan memberikan trauma yang mendalam bagi istri dan anak-anaknya. Mereka harus belajar hidup tanpa sosok ayah dan suami yang selama ini menjadi penopang keluarga. Istri Burhan yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga, kini harus bekerja untuk menghidupi keluarganya. Dia memulai usaha kecil-kecilan di rumah dengan bantuan anak-anaknya. Kehidupan mereka tak lagi mewah seperti dulu. Harta yang melimpah yang ditinggalkan Burhan perlahan-lahan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun ditimpa kesedihan dan kesulitan, istri dan anak-anak Burhan tidak patah semangat. Mereka saling menguatkan dan berusaha keras untuk menjalani hidup yang lebih baik. Istri dan anak-anak Burhan mulai terbiasa dengan hidup sederhana. Mereka belajar untuk menghargai apa yang mereka miliki dan tidak lagi terlena dengan kemewahan yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Sahabat berbagi cerita. Kisah Burhan adalah kisah nyata yang tragis dan penuh dengan pelajaran moral. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak tergiur dengan iming-iming kekayaan instan. Kekayaan sejati bukanlah datang dari harta benda, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan hubungan yang baik dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Kita juga harus berhati-hati dalam mencari solusi atas masalah hidup. Jangan mudah tergoda dengan jalan pintas yang terlarang karena konsekuensinya bisa fatal. Kisah Burhan juga mengingatkan kita tentang bahaya ritual pesugihan dan praktik mistis lainnya. Ritual-ritual tersebut tak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga dapat membawa dampak buruk bagi orang lain. Sebagai manusia, kita harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan agama. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang bersabar dan berusaha. Kisah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua orang untuk selalu menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang terhindar dari bahaya pesugihan dan ritual mistis lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.